Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Zati Paswarda, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 6 golongan 3. Di sini saya akan melakukan learning journal berupa mereview materi dan insight apa yang telah didapatkan hari ini. Jadi rutinitas kita yang pertama yaitu melakukan kuliah subuh, lalu apel pagi, kemudian dilanjutkan materi. Pemateri atau narasumber saya pagi ini adalah Bapak Dr. Andi Imran Sadik. Materi yang beliau bawakan yaitu agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Tujuan pembelajaran tersebut adalah agar kami mampu memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Jadi yang saya tangkap tadi, berakhlak itu adalah kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan itu artinya kita memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, di sini yang saya tangkap tadi bahwa dalam akuntabel ini kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Jadi tidak membawa barang milik kantor ke rumah. Seperti contohnya Bapak tadi, yaitu misalnya seperti mobil dinas tidak boleh kita bawa ke rumah. Dan juga tidak menyalahkan wewenang dan jabatan. Kemudian kompeten, di mana kita harus terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri. Kemudian kita juga membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Kemudian harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi kita harus menghargai setiap orang, tidak peduli apa latar belakangnya, baik dari pendidikannya atau agamanya. Kita harus menghargai semuanya. Kemudian kita suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila UUD 45, setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian kita juga harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan bangsa dan negara. Juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian kolaboratif, di mana kita membangun kerjasama yang sinergi. Jadi seperti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan kerjasama, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi semisal seperti saya di rumah sakit, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa berkolaborasi, karena dalam kesembuhan pasien itu tidak hanya melibatkan satu tenaga kesehatan saja, tetapi kita harus melibatkan semua tenaga medis, baik itu dokter, perawat, apoteker, maupun nutrisionis atau ahli gizi. Semuanya harus berkolaborasi karena kita memiliki peran masing-masing. Sebelum kolaboratif ada adaptif, yaitu dimana kita itu harus beradaptasi dengan cara berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Kemudian dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu Bapak Ahmad Muhyiddin, di mana beliau membawakan materi tentang budaya kerja. Latar belakangnya yaitu perubahan lingkungan strategis yang serba cepat sehingga diperlukan tata kelola pelayanan kesehatan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien. Dibahas juga mengenai ekspektasi masyarakat menjadi ASN, yaitu terbukanya kesempatan mengembangkan diri atau belajar. Dan ada juga ekspektasi negara untuk merekrut ASN, yaitu menghasilkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Urgensi perubahan budaya kerja melalui percepatan 6 pilar transformasi kesehatan nasional dan 1 pilar transformasi internal. Kemudian ritual program perubahan budaya kerja ada 3, yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Eksekusi efektif itu berupa mandatory knowledge sharing, Kemenkes 6 step, execution model, dan kompetensi wajib. Kemudian yang kedua cara kerja baru, yaitu berinovasi dan kolaborasi dan flexible working, seperti work from anywhere atau WFA. Kemudian yang ketiga pelayanan unggul, di mana berisi komitmen individu, komitmen unit kerja, dan service outreach. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.